Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah fala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, hafizakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menjelaskan tentang hukum air yang ada. Ini penting untuk kita fahami agar kita bisa mengetahui air yang mana saja yang bisa digunakan untuk thaharah dan mana yang tidak. Disampaikan bahwa hukum air itu ada 3. Yang pertama, thahirun mutahhirun, yaitu suci dan mensucikan, yang artinya adalah air itu bisa digunakan untuk thaharah sekaligus bisa dikonsumsi, bisa diminum. Air apa? Air thahir mutahhir ini. Air thahir mutahhir ini adalah air suci dan mensucikan, atau di dalam bahasa yang lain disebut dengan air tahur, ma'ut tahur atau ma'ul mutlak, air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang tidak memiliki sifat sama sekali. Artinya air yang tidak terkait atau terikat dengan sebuah nama. Seperti ketika Anda memiliki air, atau ketika kita melihat air yang ada di dalam sumur, maka air itu kita sebut dengan air sumur. Dan air sumur itu ketika kita pindah masuk ke gelas, maka air itu menjadi bernama air gelas. Kita masukkan ke baskom, maka air itu dikatakan sebagai air baskom, dan seterusnya. Air mutlak adalah air yang tidak memiliki atau tidak memiliki sifat sama sekali. Ini yang dinamakan air mutlak. Nah, air mutlak ini bisa digunakan untuk mandi besar, bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu yang mutanajis atau kenajisan, dan bisa pula digunakan untuk dikonsumsi, diminum. Ini air yang pertama, thahirun mutahhirun, air suci dan mensucikan. Jadi kalau kita mendapati air yang seperti ini, maka air itu bisa kita gunakan, ya, baik untuk mensucikan, untuk thaharah, atau untuk kita konsumsi. Yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan, thahirun ghairul mutahhir, bisa diminum tapi tidak bisa digunakan untuk thaharah. Jenis air yang kedua ini adalah seperti air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Dalam istilah lain adalah air bekas yang kita gunakan untuk bersuci. Setelah kita berwudu, kemudian airnya kita tampung, maka air yang kita tampung itu dinamakan air mustakmal. Ketika air mustakmal ini sudah tertampung, maka air ini dikatakan sebagai air yang thahirun ghairul mutahhir. Tapi di sini ada syarat. Air yang mustakmal itu apabila kurang dari 216 liter. Ketika kita memiliki air yang lebih daripada itu, terus kemudian kita berwudu atau mandi besar dengan air tersebut, maka tidak terjadi yang dinamakan air mustakmal. Air mustakmal itu dunal kullataini, ya, kurang daripada 2 kullah.
Nah, perkiraan para ulama mengatakan 2 kulla itu sekitar 216 liter. Ketika kita memiliki air kurang dari 216 liter, contohnya 1 ember kan tidak ada itu 216 liter. Kemudian kita gunakan air itu. Kemudian bekas-bekasnya kita kumpulin. Tapi tidak ada 216 liter, maka air ini hukumnya adalah mustakmal. Bisa diminum, bisa digunakan untuk memasak, tapi tidak bisa lagi digunakan untuk toharoh yang kedua. Tidak bisa pula untuk mensucikan sesuatu yang mutanajis. Ini yang kedua. Kemudian hukum air yang ketiga adalah air najis atau air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang terkena najis. Air yang terkena najis itu adalah air yang tidak bisa digunakan lagi. Ini juga demikian ketika kurang dari 216 liter. Tapi kalau ada air banyak, lebih daripada 216 liter, kemudian terkena najis, sepanjang tidak berubah sifat-sifatnya, baik itu aromanya atau baunya atau warnanya, maka air tersebut masih dikatakan suci dan mensucikan. Tapi kalau air itu kurang dari 216 liter, kurang dari 2 kula, kemudian terkena najis, satu contoh, terkena kotoran daripada binatang cecak, sementara airnya sedikit, maka meskipun tidak berubah air itu, maka air ini dikatakan air mutanajis. Nah, air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, juga tidak bisa digunakan untuk dikonsumsi, tidak boleh diminum, ya, dibuat untuk digunakan untuk memasak, itu tidak boleh. Ini berkenaan dengan masalah hukum air yang ada di dalam kitab fikih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.